presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in myself. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat hari Minggu. Shalom. Selamat bertemu kembali dalam ibadah raya kita di dalam rumah Tuhan yang Tuhan berikan setiap kita. Kita bersyukur buat waktu yang Tuhan nyatakan untuk setiap kita dengan hari-hari yang Tuhan sudah berkati setiap kita. Dan saya percaya buat waktu yang baik, kesempatan yang baik di hari ini kita pergunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapkan hati kita bersyukur dalam hadirat-Nya. Dengan mengucap syukur, naikkan, nyatakan sukacitamu dalam Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat karyamu. Penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Buat kasih karunia yang Kau kerjakan dalam hari-hari kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu berada dalam hadirat-Mu, menikmati kemuliaan yang Kau curahkan hidup kami. Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus, Roh yang hidup memenuhi hidupku Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Yuk kita berdiri bersama-sama. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, sekali lagi nyatakan, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu.
di dalam namamu, Yesus Kristus Tuhan, yang ditinggikan, dimuliakan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kebaikanmu yang tidak pernah berubah atas hidup kami. Kami bersyukur buat waktu yang kau berikan di hari ini. Kami boleh ada dalam rumah Tuhan. Satu tujuan kami Tuhan, untuk menyenangkan hatimu. Biarlah pujian dan sembah dan syukur kami ini sebagai tanda ucapan syukur yang kami bawa dengan penuh sukacita. Kami memerlukan pengurapan baru-Mu Tuhan untuk setiap hidup kami, sehingga kami Engkau layakkan menjadi anak-anak bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam pimpinan Tuhan ibadah raya ini kami serahkan dalam kuasa-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sepakat dan siap memuliakan nama Tuhan, bersama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Monitor depan tolong nyalakan. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ya, berikan jabat tangan yang manis dengan senyum sukacitamu. Monitor tolong. Haleluya. Depan, belakang, kiri, kanan, dari D naik ke E. sukacita Tuhan nyata. Silakan duduk, naikkan pujian bagi Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak tidak dipermuliakan Tuhan. Sama-sama nyatakan. Alam semesta melukis
kami berdiri bersama-sama, pujian bagi Allah Roh Kudus. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sukacita ku dapatkan, aku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segala. Na 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 na. Sama-sama katakan, ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa kurban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa. Mari bernari dan melompat, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Anggur baru dicurahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab
menyertai hari-hari kami dengan penuh kemuliaan. Kami perlukan Tuhan keajaiban-Mu dalam hari-hari kami yang kami lalui bersama Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu besar atas hidup kami. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah mencari, kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kami sungguh membutuhkan Engkau Tuhan. Kami sungguh memerlukan Engkau. Sebab kami tahu tanpa Tuhan kami akan tersesat. Tanpa Tuhan kami akan binasa. Kami perlu tuntunan-Mu. Kami perlu akan pribadi-Mu Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di pagi hari ini. Kami boleh datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus yang hidup. Dan kami percaya kehadiran Roh Kudus yang nyata di tengah-tengah kami, mengurapi dan memberkati kami. Mari Tuhan bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar firman-Mu. Dan sebentar Tuhan kami juga akan menyerahkan anak-anak ke dalam pimpinan Roh Tuhan. Biar Tuhan sendiri juga memberkati penyerahan anak yang sebentar akan dilakukan. Di dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi yuk kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, silakan duduk jemaat Tuhan. Oke, saya minta tolong Pak Toga untuk persiapkan kursinya. Ibu Gembala minta tolong mapnya bawa kemari. Hari ini saudaraku kita akan ada dua pasang. Menyerahkan dua orang anak kepada Tuhan. Kita Gereja Bethel Indonesia tidak melakukan
baptisan kepada anak-anak, tetapi kita melakukan penyerahan anak ya. Yang pertama, mohon maaf kalau namanya salah, tolong diperbaiki ya kalau spellingnya salah. Karena nama anak-anak zaman sekarang susah-susah ya. Alararik, Alarik, Kalef, Alarik, Kalef Kurniawan. Betul begitu? Alarik, Kalef Kurniawan. Silakan. Anak dari Andreas Nathanael Kurniawan dan Kristi Amelia Yuliana. Alarik, betul ya? Sebut spellingnya. Alarik ya. Alarik Kalef Kurniawan. Bukan Kaleb, tapi Kalef ya. Kalau Kaleb ketinggalan zaman katanya. Pakai V. Bukan B. Silakan duduk dulu. Oke, yang kedua kami panggilkan Clayton Alexander Gunawan. Clayton Alexander Gunawan. Betul ya spellingnya begitu? Oke. Wah, sekarang nama Clayton lagi laku ya. Lahir Tangerang 18 Desember 2025. Kalau Alarik lahir Jakarta 29 Juli 2025. Wih, sama-sama saya ya. Keren Alarik ya. Sama-sama kita ya. Tanggal lahirnya ya. Oke. Clayton Alexander Gunawan adalah putra dari Bapak Christian Gunawan dan Ibu Pibi Cynthia Kosasi. Baik, saya akan membacakan dasar dari penyerahan anak yang terambil dalam kitab Matius pasal 19. Demikian firman Tuhan, Yesus memberkati anak-anak, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Ya, jadi seperti apa yang dinyatakan firman Tuhan, orang tua melalui iman orang tua, mereka datang kepada Yesus membawa anak-anak mereka supaya Tuhan meletakkan tangan atas mereka dan mendoakan mereka. Demikian hari ini Bapak Andreas Nathanael Kurniawan, boleh bangkit berdiri Bapak Andreas dan Ibu Kristi. Ya. Digendong aja ya begitu. Oke. Iya. Saya mau bertanya dulu dengan Bapak Andreas dan Ibu Kristi, hari ini apakah dengan sungguh-sungguh dengan imanmu engkau membawa anakmu, putramu, Alarik Kalef Kurniawan ke dalam tangan Tuhan, engkau serahkan dia menjadi milik kepunyaan Tuhan? Bagaimana Bapak dan Ibu? Ya berkata-kata lah, jangan cuma nunduk begitu. Bagaimana? Oke, kedengaran? Enggak kedengeran tuh. Diulangi, sekali lagi. Enggak kedengeran. Bapak Andreas Nathanael Kurniawan dan Ibu Kristi Amelia Yuliana, apakah saudara berdua sebagai orang tua membawa putra saudara Alarik Kalef Kurniawan kepada Tuhan, diserahkan menjadi milik kepunyaan Tuhan? Oke. Enggak kedengeran juga, udah enggak apa-apa lah. Durasi. Silakan bangkit berdiri. Untuk Bapak Christian Gunawan dan Ibu Bibi Cynthia Kosasi. Hari ini saya bertanya hal yang sama, apakah Bapak dan Ibu sungguh-sungguh menyerahkan anak saudara Clayton Alexander Gunawan kepada Tuhan dan menyerahkannya menjadi milik kepunyaan Tuhan? Ya, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan.
Saya mengundang jemaat kita bagi berdiri bersama-sama, arahkan tanganmu kepada kedua anak ini, kepada kedua orang tua ini yang menyerahkan anak mereka menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kita bawa hari ini kepada Tuhan. Mari nyatakan pujian. Pimpin pujian silahkan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat iman dari Bapak Andreas Nathanael Kurniawan dan Ibu Kristi Amelia Yuliana. Hari ini mereka dengan iman mereka membawa putra mereka Alarik Kaleb Kurniawan kepada Tuhan dan menyerahkannya menjadi milik kepunyaan Tuhan. Seperti firman menyatakan, bawalah anak-anak itu kepada Tuhan. Karena itu saat ini hamba menumpangkan tangan di atas kepala Alarik Kaleb Kurniawan di dalam nama Yesus. Biarlah Alarik Kaleb Kurniawan menjadi milik kepunyaan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah kasih karunia Allah turun dalam kehidupan anak ini menjadi orang yang perkasa, hidup dalam rencana dan kehendak Bapa, menggenapi rancangan Allah yang besar di atas muka bumi ini. Di dalam nama Yesus, jadilah milik kepunyaan Tuhan yang menggenapi rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus, memberkati buat kedua orang tua Andreas Nathanael Kurniawan dan Amelia. Tuhan mengurapi mereka menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, memberi teladan pengajaran yang benar, kehidupan yang baik. Tuhan memberkati keluarga mereka, apa yang menjadi kebutuhan rumah tangga mereka, khususnya dalam membesarkan putra mereka. Tuhan pelihara dan Tuhan cukupkan. Di dalam nama Yesus, kasih karunia Allah berlimpah-limpah di tengah-tengah keluarga ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, Engkau melihat iman dari Bapak Christian Gunawan dan Ibu Bibi Cynthia Kosasi. Engkau melihat mereka yang datang kepada Tuhan dan membawa putra mereka, Clayton Alexander Gunawan, menyerahkan milik kepunyaan Tuhan. Kami saat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, kami menyerahkan Clayton Alexander Gunawan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah Clayton Alexander Gunawan menjadi orang yang perkasa di muka bumi ini, milik kepunyaan Tuhan sendiri. Biarlah sepanjang umur hidupnya menggenapi rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang besar dalam hidupnya, menggenapi apa yang Tuhan rancangkan dan perbuat dalam hidupnya. Hidup takut akan Tuhan ada pada hidupnya. Dan kemari berkati orang tuanya, Bapak Christian dan Ibu Bibi, supaya memberikan teladan iman yang benar, hidup yang beribadah, hidup yang mengasihi Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan ada pada mereka, sehingga mereka boleh mengajar dan mendidik anak mereka dalam kebenaran. Mari Tuhan berkati keluarga ini dalam segala apa yang mereka butuhkan. Tuhan limpahkan berkat, mencukupkan, memelihara apa yang mereka kerjakan dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan buat jadi berhasil. Damai sejahtera Allah melingkupi keluarga yang senantiasa. Di dalam nama Yesus. Amin. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami percaya pagi hari ini Alarik Kaleb Kurniawan dan Clayton Alexander Gunawan dengan iman orang tua mereka masing-masing dan di hadapan jemaat Tuhan, kami membawa anak-anak ini menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati anak-anak ini bertumbuh kembang
sehat, normal, dan sempurna. Kasih karunia Allah berlimpah-limpah dalam hidup mereka, menggenapi rancangan Allah yang besar dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya, katakan amin. Silahkan duduk jemaat Tuhan. Oke, saya akan memberikan akte penyerahan anak ya untuk atas nama Clayton Alexander Gunawan. Tuhan berkati. Selamat ya. Tuhan berkati. Oke, yang kedua untuk atas nama Alarik Kalev Kurniawan ya. Oke, saya serahkan ke orang tuanya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Oke, silakan kembali. Iya, puji Tuhan. Saudaraku, hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema api Pentakosta menyala. Kita tahu saudaraku bahwa kita sedang menantikan ya pencurahan Roh Kudus yang menjadi tanda kegerakan gereja yang sudah terjadi dan akan terus terjadi. Biarlah api Pentakosta itu terus bernyala di tengah-tengah kehidupan gerejanya. Oke, boleh lanjut multimedia. Kita akan dibaca dulu dalam Kisah para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ke 5. Yang bawa Alkitab, yang bawa handphone sucinya boleh dibuka. Yang tidak bawa boleh lihat ke depan, tapi kehalangan diri saya sedikit nggak apa-apa ya. Kita baca sama-sama. Dibaca sama-sama. Oke, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tamplaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus hendak naik ke surga, Tuhan Yesus memberi pesan kepada para murid-murid. Jangan tinggalkan Yerusalem, nantikan janji Bapa supaya engkau dibaptis, engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Makanya saudaraku, gereja-gereja Pentakosta ada beberapa gereja yang menekankan bahwa kalau belum dibaptis Roh Kudus, maka mereka belum boleh melayani pekerjaan Tuhan. Karena para murid diutus ketika mereka sudah dibaptis dengan Roh Kudus ya. Tetapi ada banyak orang yang salah persepsi ya, ketika dibilang kapan Anda dibaptis Roh Kudus, yang ditulis tanggal baptisan begitu ya. Ini keliru saudaraku. Nanti kita akan coba pelajari. Sekali lagi saudaraku, Pentakosta menjadi momen, menjadi sebuah kegerakan buat gereja sehingga pekabaran Injil diberitakan, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan buat Kristus. Oke, lanjut. Saudaraku, Pentakosta, hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Itu sudah terjadi dan terus akan terjadi. Kegerakan ini terus akan berjalan karena Pentakosta, hari-hari yang kita peringati saat ini saudaraku, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan buat setiap orang percaya. Itu terjadi pada hari ke-50 setelah hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Di dalam perjanjian lama, Pentakosta juga dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Diperingati sebagai hari pemberian hukum Taurat. 10 perintah Allah. Ketika Musa turun dari atas gunung Sinai, membawa 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Itu menjadi hari Pentakosta bagi orang-orang Yahudi. Dan hari Pentakosta juga dikenal sebagai hari perayaan panen besar. Panen gandum yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Yaitu pada hari ke-50. Sekali lagi, setelah hari Paskah. Tapi Paskahnya orang Yahudi beda. Yaitu
pembebasan mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Hari ke-50, makanya dibilang Penta 50. Pentakosta, hari ke-50 ya. Pentakosta menjadi sebuah peristiwa bersejarah dalam dunia kekristenan yang mengguncangkan dunia ini, yang mengubah dunia ini. Kenapa? Sejak saat itu orang-orang percaya, murid-murid Kristus tidak lagi bersembunyi, tidak lagi menutup diri. Mereka berani tampil di hadapan orang banyak, menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan mereka menjadi murid-murid Kristus. Bilangan mereka, jumlah mereka semakin hari semakin bertambah dengan orang-orang yang diselamatkan bagi Kristus. Oleh karena itu sekali lagi saudaraku, kegerakan Pentakosta ini harus terus terjadi di tengah-tengah gereja. Terutama buat gereja kita, gereja Bethel Indonesia Jemaat Katarizo adalah gereja beraliran Pentakosta. Gereja yang mengalami, menekankan tentang kegerakan bersama dengan Roh Kudus. Dan kita percaya kegerakan ini saudaraku akan menjadikan pribadi-pribadi kita hidup yang berkemenangan dalam Tuhan. Dan kehidupan kita akan menjadi berkat, kehidupan yang berdampak, kehidupan yang berbuah. Dan bilangan kita, jumlah kita akan semakin bertambah-tambah dengan orang-orang, dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Oleh karena itu saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini saudaraku, kita mau belajar bagaimana kita mengobarkan, kita menyalakan api Pentakosta itu menyala. Api Pentakosta menyala. Ada yang tahu lagunya? Api Pentakosta menyala. Api, 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 api Pentakosta menyala. Oh, kok diem baik? Nyanyi woi, nyanyi. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api Pentakosta menyala. Amin. Biar kegerakan Pentakosta ini terus terjadi, menjadi sebuah kegerakan yang mengubah kehidupan banyak orang, kehidupan kita, kehidupan orang-orang di sekitar kita, sehingga semakin banyak orang-orang yang diselamatkan bagi Kristus. Pertanyaannya buat kita dan hari itu kita mau pelajari bagaimana api Pentakosta itu terus bernyala dalam hidup kita. Yang pertama, coba lanjut multimedia. Ayat pertama bilang begini ya, di dalam Kisah para Rasul pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya, garis bawahi, semua murid-murid Kristus berkumpul di satu tempat. Mereka tidak lagi dengan cara hidup yang seperti orang di luar. Mereka punya tradisi, mereka punya budaya, mereka punya spirit, mereka punya semangat yang berbeda. Apa itu? Hidup dalam semangat Pentakosta, hidup dalam budaya, dalam semangat kebersamaan dan kesehatian. Ya, oleh karena itu saudaraku, hal yang pertama kalau saudara dan saya mau ikut dalam kegerakan Pentakosta, saudara mau mengalami api Pentakosta itu menyala dalam hidup saudara dan saya. Biar kita boleh hidup dalam budaya, dalam cara hidup, dalam kultur yang baru. Semangat kebersamaan dan kesehatian ya. Oke, boleh lanjut. Apa saja semangat kebersamaan dan kesehatian itu? Yang pertama, firman Tuhan bilang dalam Kisah para Rasul 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Sekali lagi saudaraku, hal yang pertama, spirit semangat Pentakosta dalam budaya yang baru, dalam kebersamaan adalah bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saudaraku, tidak bisa tidak, saudara dan saya harus menjadi pribadi yang semakin menyukai untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Ini kegerakan yang harus terus ada dalam hidup kita.
sehati, bertekun dengan sehati, berdoa bersama-sama. Bukan seorang diri, tapi dalam kebersamaan, dalam kesehatian. Alkitab mencatat bahwa para murid-murid bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Persekutuan dalam doa bersama-sama menghadirkan kuasa Roh Kudus yang akan membawa dampak pertumbuhan bagi gereja. Sekali lagi saudaraku ya, ketika kita berdoa bersama-sama, ada kuasa mujizat Allah terjadi di tengah-tengah doa yang dilakukan dalam kesatuan kesepakatan bersama-sama. Oh, gereja ini saudaraku kalau mau diceritakan terlalu panjang, nanti khotbahnya terlalu panjang juga gitu ya. Saya ingat sekali waktu kita bangun di nomor 4 saudaraku, saya dipanggil lagi ke kantor kelurahan ya. Tetapi saudaraku saya suruh pasukan doa untuk berdoa karena itu persis hari Rabu saudaraku. Saya ingat sekali ya. Tiba-tiba saudaraku Tuhan bela kita dengan orang dari mereka. Nggak boleh begitu. Biarkan mereka beribadah. Padahal sudah teriak-teriak suruh ditutup gereja kita. Udah 26 tahun teriak-teriak ditutup lagi. Ya, tapi puji Tuhan saudaraku. Karena doa kita tiba-tiba mujizat Tuhan terjadi. Ya, kalau mau dicerita banyak lagi saudaraku. Generasi waktu saya remaja orang-orang tua sudah bilang, aduh sudah kita nggak berani. Nanti dibakar lagi gereja kita. Sudah tutup. Akhirnya kita numpang di rumah Ibu Silvana. Punya gereja, tapi kayak nggak punya gereja. Numpang di rumah jemaat. Ya, kita doa orang-orang muda nggak patah semangat. Kita berdoa bersepahati, minta sama Tuhan. Tiba-tiba ada yang nawarin. Kenapa nggak ibadah di gereja? Ibadah aja. Bener loh Pak, kita catat nih Pak. Wah langsung kita lakoni saudaraku, kita deketin ke pihak RT RW dan selanjutnya sampai ke wali kota. Dan akhirnya oke, boleh dipakai buat ibadah. Natalan kita di gereja, sudah nggak lagi di rumah jemaat. Wah masih banyak lagi saudaraku. Pembangunan gereja ini untuk dapatkan IMB-nya saudaraku. Ya. Saudara tahu kalau itu nggak usah diceritain lah, saudara tahu gitu ya. Dan udah dapat PGB-nya, mau bangun gerejanya. Duitnya dari mana? Bukan duit kecil, 3,5 M. Bukan ember, miliar. Itu lift yang sekarang dipasang. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Tepuk tangannya kok lemes amat. Yang kenceng dong buat Tuhan. Itu 350 juta itu saudara. Duitnya dari mana? Tuhan kirim dari sorga. Saya percaya saudaraku kalau kita bersehati berdoa bersama-sama. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Karena itu sekali lagi saya menghimbau. Datang hari Rabu doa. Bangun, jangan tidur Sabtu. Bangun lebih pagi, setel Zoom, ikut doa, belum mandi nggak apa-apa, nggak gosok gigi juga nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Amin. Biar kita berdoa bersama-sama. Lanjut. Kemudian apa lagi? Budaya atau semangat Pentakosta itu bertekun dalam pengajaran. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 bilang mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun dalam pengajaran. Jemaat harus bertekun dalam pengajaran yang menjadi fondasi kehidupan berjemaat. Gereja kita saudaraku tidak kurang pemuritan. Kasih karunia Tuhan, Tuhan mengaruniakan saya punya karunia untuk mengajar. Ada pemuritan di gereja ini ya. Saat ini sedang berjalan Kingdom Value. Ikut Kingdom Value ini benar saudaraku, ini materi bagus. Bukan hanya untuk para pelayan Tuhan, untuk semua orang. Nilai-nilai kerajaan sorga yang baru yang saudara diajar supaya hidup kita bukan jadi orang mediocre. Bukan jadi orang rata-rata, tapi jadi orang yang excellent. Itu bagaimana? Ya kita punya prinsip, kita punya nilai yang kita junjung tinggi, yang kita hidupi dengan nilai kerajaan sorga. Ya, ikut pemuritan, ikut komsel. Bertekun dalam pengajaran dan api Pentakosta tidak akan pernah berkobar tanpa pemuritan.
Sekali lagi ya, api Pentakosta berkobar itu salah satunya karena ada para murid-murid. Ingat loh, Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada semua orang. Yesus hanya mempercayakan dirinya kepada murid-murid. Semua orang percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena tanda-tanda ajaib. Tapi sayang, Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Yesus hanya mempercayakan dirinya kepada para murid. Jangan cukup jadi gerombolan, jadi jemaat yang menu-menuin gereja, yang panas-panasin kursi gereja. Lebih daripada itu, saudara harus jadi murid, harus mau diajar, belajar, dididik firman Tuhan. Amin. Bahkan selanjutnya, kegerakan apa lagi? Bertekun dalam persekutuan, dalam koinonia. Ayat 46 bilang, dengan bertekun dan sehati. Dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudaraku, kekristenan tidak bisa lepas dari yang namanya koinonia, persekutuan, kebersamaan. Makanya saya bilang ibadah online itu waktu lagi COVID, oke lah, fine lah, karena terpaksa. Wong kalau kita kumpul-kumpul kita bisa mati gitu kan, ya sudahlah. Makanya online. Tapi itu tidak memenuhi. Ibadah Kristen ada 3 perkara, saudara. Koinonia, diakonia, dan marturia. Salah satunya adalah koinonia, persekutuan. Persekutuan antara kita dengan Tuhan. Dan persekutuan kita dengan sesama. Itu nggak bisa, di ibadah online nggak ketemu, saudaraku. Jangankan sama sesama, sama Tuhan aja jangan-jangan juga nggak ketemu. Orang kita lagi doa, kita sambil makan kacang. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Iya kan? Dulu lagi kita ibadah online kan, mereka menyembah, kita mah makan kacang, makan kuaci gitu ya. Sambil ngeteh gitu kan, sambil ngopi gitu. Saya mau bilang saudaraku, tidak bisa bertekun dalam sebuah persekutuan. Makanya saya menghimbau, yuk yang belum terlibat di dalam Komsel, ya gabung. Ini ada Ibu Shirley di sini, pimpinan Komsel nih, komandan Komsel ya. Biar sama-sama terhisap. Ada komunitas yang mendukungmu waktu engkau susah, waktu engkau mau berkeluh kesah. Ada teman sharing, ada teman cerita, ada teman yang ikut mendoakan, ada teman-teman yang meneguhkan, ada teman-teman yang mau ikut dalam perjuangan hatimu. Walaupun mungkin gak bisa bantu duit, tapi minimal bisa bantu doa. Amin. Jemaat bersekutu dalam kebersamaan, mereka memecahkan roti. Ini bisa merujuk kepada perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Ada makanannya. Wah, saya di rumah Bore malam, makannya somai, ya, ada lontong sayur, wah makan keren-keren saudaraku ya. Wah kalau di rumahnya Ibu Mawar, apalagi gitu ya, ada macem-macem gitu ya, yang enak-enak masakan-masakan mie celon, pakai telur gitu ya, wah keren-keren, pakai udang. Ada perjamuan kasih, kongko-kongko, ngobrol-ngobrol satu dengan yang lainnya, semakin membangun kebersamaan kita. Itu budaya Pentakosta, saudaraku. Mereka saling berbagi, mendoakan dan memuji Tuhan. Hal yang pertama, dengar baik-baik, jemaat Tuhan, ikut kegerakan api Pentakosta yang terus terjadi hari-hari ini. Bagaimana? Hiduplah dalam semangat Pentakosta, dalam budaya yang baru, hidup dalam persekutuan dan kebersamaan di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, oke lanjut. Ayat ketiga bilang begini, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, hinggap pada mereka masing-masing. Saudaraku, peristiwa Pentakosta juga ditandai dengan lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran. Simbol api adalah sangat khusus diberikan kepada orang percaya. Karena Yohanes pernah bilang apa? Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api.
Api ini berbicara mengenai tentang pengudusan, pembersihan, pemurnian, pembakaran dalam hidup kita. Kita bicara Pentakosta, dalam kegerakan Pentakosta, hal yang paling ditekankan salah satunya adalah kekudusan. Ada yang berani selesai ibadah ngerokok di depan? Walaupun Anda merokok, saya jamin Anda nggak berani ngerokok di depan. Kenapa? Karena semua jemaat akan melihat, buset, ngerokok di depan gereja. Walaupun Anda merokok, tapi Anda nggak akan merokok di depan. Kalau Anda masih melakukan itu berarti benar-benar konyol gitu kan. Kenapa? Tapi kalau gereja, kemarin saya baru terima curhatan dari gembala yang denominasinya satu suku gitu ya. Dia bilang, susah Pak Gembala, gimana? Kita tegur, jangan ngerokok Pak. Itu dia bedol Pak, satu keluarga besar, karena itu kan satu suku gitu ya. Jadi kalau datang tuh bisa satu keluarga besar begitu. Itu 10 keluarga Pak hilang Pak, gara-gara kita tegur merokok. Buset, saya bilang bisa begitu ya, saya bilang. Gereja Pentakosta menekankan tentang kekudusan hidup. Ya, karena ketika Roh Kudus dicurahkan, saudaraku, baptisan Roh Kudus itu hanya diberikan untuk orang-orang yang telah disucikan hatinya. Orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah lahir dari Roh Kudus. Apa yang lahir dari daging, perbuatannya daging. Tapi apa yang lahir dari Roh, perbuatannya adalah Roh. Amin. Oke, lanjut, cepat saja. Pengudusan berarti bahwa kita sedang dibaharui dalam kesesuaian dengan gambaran Kristus, gambaran anak Allah. Dengan kata lain, kita diproses menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saudara, kita ini enggak simsalabim, saudaraku, langsung hidup kita jadi baik begitu. Proses. Tapi orang yang mau hidup di dalam pengudusan, dia akan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Kita ini semua mengimitasikan Kristus. Hidup kita mau menjadi seperti Kristus. Semakin hari semakin dikuduskan. Katarizo, jemaat yang dimurnikan, jemaat yang disucikan, umat kepunyaan Allah, umat yang kudus milik kepunyaan Allah sendiri. Disucikan, dikuduskan, dimurnikan. Dan pengudusan merupakan kelanjutan, sebuah proses kelanjutan dari kelahiran baru. Dari pertobatan Anda mengalami kelahiran baru, dan dalam proses yang terus menerus kita dikuduskan. Ingat nih, orang-orang percaya ya, waktu kita percaya Yesus, terima Yesus, nggak perlu bayar apa-apa. Hanya oleh karena iman kita kepada Yesus, kita menerima kasih karunia, kita menerima anugerah, kita dibenarkan. Saudara dan saya bukan orang benar, kita orang berdosa, kita orang bejat, kita orang jahat. Tapi oleh karena darah Kristus kita dibenarkan. Justification, pembenaran. Oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Tapi tidak berhenti di situ. Waktu kita sudah mengalami pembenaran, waktu kita sudah lahir baru, kita jadi ciptaan baru, kita sudah lahir dalam roh, firman Tuhan ajar kepada kita untuk kita terus berjalan dalam pengudusan. Inilah yang disebut dengan sanctification. Sanctification ini, saudaraku, adalah pengudusan hidup. Waktu kita terima Yesus, terima pembenaran, kita tidak perlu bayar apa-apa. Tapi waktu kita berjalan dalam pengudusan, kita perlu bayar harga. Seberapapun mahalnya, seberapapun sulitnya, kita berani sangkal diri, pikul salib, setiap hari ikut Kristus. Amin. Sekali lagi, saudaraku, tidak bisa tidak. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan pengudusan orang percaya. Orang-orang yang sudah hidup percaya kepada Yesus harus mengalami sebuah proses pengudusan. Sampai akhirnya apa?
kita mengalami glorification, kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Dari justification, sanctification, dan sampai akhirnya glorification. Kita menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan. Amin. Ini harus mengerti ya, supaya jemaat hidup berkemenangan dalam Tuhan. Jadi jangan pikir, oh nggak apa-apa kau bikin dosa, nggak apa-apa kamu hidup nggak bener, pokoknya ada salib Kristus. Waduh, itu ajaran ngawur itu. Saya nggak berani ngomong sesat sih ya, nanti saya dikeroyok sama yang itu. Tapi saya mau bilang saudaraku, ya itu kurang tepat. Kenapa? Karena bukti Anda percaya kepada Yesus, hidupmu hidup yang baru. Bukti kita percaya kepada Yesus, hidup kita berubah menjadi pribadi yang hidup dalam pengudusan, penyangkalan diri, ikut Tuhan. Makanya Yesus bilang kan, kalau waktu ada orang datang sama Yesus, Guru, aku mau ikut engkau. Yesus nggak bilang seperti bapak-bapak gembala kan, Pak Gembala, saya mau jadi jemaat Bapak. Dengan senang hati, silakan. Enggak, Yesus nggak bilang begitu. Yesus bilangnya apa? Anak manusia, burung punya sarang, serigala punya liang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Siapa yang mau mengikut aku, dia harus sangkal dirinya, pikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yesus nggak tawarkan sesuatu yang senang. Yesus justru langsung feedbacknya negatif. Burung punya sarang, serigala punya liang, anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nggak gampang ikut Tuhan, karena bicara ikut Tuhan engkau harus menyangkal dirimu, memikul salibmu setiap hari dan mengikut Yesus. Amin. Dan yang terakhir. Wah, saya buru-buru aja ya biar cepat. Ini pun sudah lama, karena ini panjang nih. Yang keempat, ayat keempat maksudnya. Yang ketiga ya, saudaraku, kegerakan Pentakosta tidak bisa lepas dari yang namanya peristiwa baptisan Roh Kudus. Ya, kita baca. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku, dengar baik-baik. Ketika kita mau mengikuti kegerakan api Pentakosta yang terus menyala, alami saudaraku. Pengalaman spiritual, yaitu engkau mengalami dibaptis oleh Roh Kudus. Engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, saudaraku, ini mungkin doktrinal. Karena kita semua berasal dari gereja tradisi, dari gereja Protestan, dari gereja terdahulu, termasuk saya. Dulu pun saya ngeblok saudaraku, ya. Apalagi juga dulu pembina kita juga tidak menekankan perkara ini, udah ngeblocking dulu gitu ya. Tapi hari ini izinkan saya mau mengajarkan sesuatu yang baru, sesuatu yang benar, biar buka pikiran kita untuk terima, supaya kita boleh mengalami apa yang disebut dengan baptisan Roh Kudus. Saudaraku, baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan. Sekali lagi, karunia Tuhan untuk semua orang percaya, termasuk saya dan saudara. Kita berhak untuk menerima setelah kita sungguh-sungguh bertobat, dibenarkan, lahir baru, lahir dari Roh Kudus. Jadi itu adalah karunia Tuhan bagi semua orang percaya yang telah disucikan hatinya. Ya. Tetapi saudaraku, peristiwa seorang dibaptis Roh Kudus itu tidak sama dengan peristiwa kelahiran baru atau lahir dari roh. Seperti percakapan Yesus dengan Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan dari roh, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Dengan peristiwa pengalaman baptisan Roh Kudus, ini dua hal yang berbeda. Gereja Protestan menggabungkan antara pengalaman peristiwa dibaptis oleh lahir dari roh dan baptisan Roh Kudus itu digabung jadi satu. Tetapi dalam realitasnya saudaraku, saya tidak punya cukup waktu untuk menjabarkan ayat-ayatnya. Kemarin lagi di DKP saya sudah jabarkan saudaraku. Itu dua kejadian, dua peristiwa yang berbeda. Ada satu peristiwa di Samaria, ada orang-orang yang
sudah percaya kepada Yesus, mereka sudah dibaptis, mereka sudah bertobat, mereka sudah mengalami kelahiran baru, tapi mereka belum penuh dengan Roh Kudus dari hasil pemberitaan Injil Filipus, ya. Kemudian Petrus dan Yohanes datang ke Samaria, lalu mendoakan jemaat di sana, dan mulailah mereka penuh dengan Roh Kudus, mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Ini dua peristiwa yang berbeda, saudaraku, antara kelahiran baru, pertobatan, dengan baptisan Roh Kudus. Kemudian ada satu lagi peristiwa yang unik, saudaraku, kebalikannya. Apa itu? Diceritakan orang-orang Italia, ya, orang-orang Italia, orang-orang bangsa asing, bangsa kafir. Ini kan orang Yahudi kan, wah, mereka menganggap yang boleh diselamatkan hanya orang Yahudi. Walaupun mereka udah jadi Kristen, tapi mereka masih egosentris kepada keyahudian mereka. Makanya banyak pengajarannya harus tetap sunat dulu, harus ikuti tradisi Yahudi dulu, baru selamat, gitu ya. Ini ceritanya, ini orang-orang Itali, ya, mereka percaya Yesus, mereka bertobat, tapi mereka belum dibaptis, mereka belum dibaptis air. Waktu para rasul ini datang, mereka melihat orang-orang kafir ini, orang-orang bangsa asing ini, mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka berbahasa roh. Sehingga Petrus tercengang-cengang bersama dengan seluruh para rasul-rasul lain, murid-murid Yesus lain, termangu-mangu, kayak lagunya si Ariel. Tercengang-cengang melihat, loh, ini kok orang-orang kafir kok bisa dibaptis Roh Kudus, bisa dipenuhi Roh Kudus. Sampai akhirnya Petrus bilang begini, kalau Allah saja menerima mereka dan Allah membaptis mereka dengan Roh Kudus, mengaruniakan mereka Roh Kudus seperti mengaruniakan kepada kita, masa kita nggak mau baptis mereka dengan air? Masa kita menolak mereka? Disitulah mulai terjadi pergeseran, saudaraku. Sehingga orang Kristen itu bukan hanya Yahudi, tapi buat semua bangsa, semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Bisa dimengerti, saudaraku? Ini dua peristiwa yang berbeda. Jadi seorang yang sudah lahir baru, yang sudah bertobat, yang sudah percaya Yesus, yang sudah dibaptis air, belum tentu dia pernah mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus. Belum tentu. Saya sudah dibaptis dari tahun 91, saya sudah melayani tang ting tung. Tahun 2000-an saya baru terima baptisan Roh Kudus. Nggak usah diceritain, nanti panjang lagi gitu ya. Pokoknya ceritanya begitulah gitu ya. Jadi saya melihat dalam pelayanan kok ada banyak orang berbahasa roh, lalu saya ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh, kalau memang ini benar dari Tuhan, aku juga mau Tuhan. Karena kerinduan hati saya, Tuhan kasih. Ya, pengalaman pertama kali saya berbahasa roh dibaptis oleh Roh Kudus, dan itu menjadi membangkitkan iman saya. Saya yakin dan percaya Tuhan menyertai hidup saya. Ya. Pengalaman orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus dapat terjadi berulang-ulang. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu dapat terjadi berulang-ulang. Tapi pengalaman kelahiran baru itu cuma satu kali. Makanya jangan coba-coba ya, kitab Ibrani sudah dengan keras loh. Orang yang murtad tidak akan mungkin dibaharui sekali lagi. Sekalipun dia kembali kepada Allah, tidak mungkin dia terima pembaharuan seperti awal. Karena kelahiran baru itu terjadi cuma satu kali. Jadi jangan coba-coba murtad, ya. Karena tidak ada pembenaran yang kedua, ya, dalam konteks menerima pemulihan seperti awal. Itu Ibrani sudah mencatat, ya. Sekali lagi, saudaraku, orang yang punya pengalaman dipenuhi Roh Kudus itu bisa terjadi berulang-ulang kali. Lanjut. Nah, tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Ini pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Saya, puji Tuhan, kasih karunia Tuhan, saya sekolah sampai S3 teologi. Waktu saya di S3, saudaraku, saya diajar sama seorang dosen senior dari STT Bethel Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Stefano Ambesa almarhum. Ini tokoh senior, ya,
Di GBI dia ahli Alkitab dalam perjanjian lama, perjanjian baru, saudaraku. Saya berdebat dengan dia panjang lebar tentang hal ini. Saya nggak setuju pertamanya ya. Saya bilang, apa orang dibaptis Roh Kudus harus tandanya berbahasa roh? Kan bisa saja yang lain. Lalu dia tantang saya. Kamu cari di dalam Alkitab, di mana orang mengalami peristiwa dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus tanpa disertai dengan berbahasa roh. Ini peristiwa ya, peristiwa, bukan statement. Kalau statement begini nih, maka Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan dia melihat Yesus anak Allah berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Itu statement. Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Itu statement. Bukan peristiwa Stefanus mengalami baptisan Roh Kudus, bukan. Tapi statement dari penulis Alkitab. Stefanus adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kemudian contoh, Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus sejak dari kandungan ibunya. Itu statement. Si penulis Alkitab menjelaskan bahwa Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus. Tapi bukan peristiwa seseorang mengalami baptisan Roh Kudus. Orang mengalami baptisan Roh Kudus di dalam Alkitab tercatat dalam banyak kisah, saudaraku. Selalu disertai dengan tanda berbahasa roh. Kisah Para Rasul pasal 2 menceritakan, saudaraku, orang-orang murid-murid 120 murid berkumpul di loteng Yerusalem, di upper room. Ya, mudah-mudahan kita punya rezeki nanti jemaat Katariso bisa pergi ke upper room, ke loteng Yerusalem. Kita sama-sama nanti berdoa dan menyembah Tuhan di sana. Di sana tempat kejadian para murid berkumpul dan lidah-lidah api itu turun dan memenuhi murid-murid dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ya, di upper room itu, di loteng Yerusalem itu. Ya. Kemudian saudaraku, tadi saya sudah jelaskan, ada orang-orang Samaria. Waktu mereka percaya Yesus sudah dibaptis tapi mereka belum penuh dengan Roh Kudus, maka Petrus dan Yohanes berdoa buat mereka, menumpangkan tangan atas mereka. Dan ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Dan tadi orang-orang Italia ya, yang bangsa-bangsa lain dari orang kafir, mereka dibaptis Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Semua peristiwa di dalam Alkitab, saudaraku, menceritakan bahwa orang dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, tanda awalnya disertai dengan bahasa roh. Ya, saudaraku, gereja Pentakosta melihat bahasa roh itu bukan hanya sekedar karunia. Yes, bahasa roh karunia, tapi bukan sekedar, bukan hanya karunia, tetapi juga sebagai tanda awal seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus untuk membangun hidupnya. Bagi gereja Protestan, bahasa roh ini hanya karunia. Sehingga ya boleh dapat, boleh enggak terlalu penting lah, ada karunia lain gitu. Tapi enggak, buat kita orang-orang Pentakosta, saudaraku, menekankan tentang perkara ini. Engkau yang sudah mengalami kelahiran baru, engkau biar punya pengalaman yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Apa itu? Engkau mengalami peristiwa, pengalaman dibaptis oleh Roh Kudus. Sebab sekali lagi, ini dua peristiwa yang berbeda. Pertobatan dengan baptisan Roh Kudus. Ya, bukan sekedar karunia, tapi tanda awal engkau dibaptis Roh Kudus. Sehingga tidak perlu ada yang menafsirkannya, tidak perlu hanya 2-3 orang dalam jemaat. Karena ini bukan hanya sekedar karunia, tapi bahasa roh dengan tujuan bisa untuk penyembahan bagi Tuhan dilakukan bersama-sama. Seperti yang terjadi dalam peristiwa di loteng Yerusalem, ada 120 murid. Di Kisah Para Rasul pasal 19 ada 12 murid yang bersama-sama mereka berbahasa roh. Bahasa roh berguna, punya tujuan apa? Untuk menolong di saat kita lemah. Ketika kita nggak lagi mampu berdoa, ketika kita tidak lagi tahu untuk mencari jalan keluar. Saudara, saya punya pengalaman hidup, pernah di jalan buntu. Ketika saya tidak lagi mampu untuk berpikir, ketika saya tidak lagi mampu untuk mencari cara untuk menyelamatkan saya
segala kekuatan, keuangan, kuasa, nggak ada yang mampu lagi menyelamatkan saya. Saya hanya bisa sembah Tuhan dengan bahasa roh. Dan mujizat saudaraku, semua terbuka jalan-jalan yang tertutup. Saudara mau mengalami, alami baptisan Roh Kudus. Saudara ketika mentok, saudara nyembah Tuhan saja. Semua jalan-jalan tertutup, ajaib terbuka. Wah, saya dengar kesaksian banyak sekali orang-orang saudaraku. Mau bikin visa saudaraku, nggak bisa bahasa Inggris. Mau ngobrol, terbitin visa, mau pergi ke Australia. Nggak bisa bahasa Inggris. Kira-kira diterima nggak tuh visa? Tapi itu orang saudaraku berbahasa roh, dia nyembah Tuhan. Dia bilang, Tuhan buntu nih Tuhan, buntu gimana ini Tuhan? Dia cuma nyembah. Begitu ketemu sama orangnya, itu orang ngomong apa dia nggak ngerti. Dia cuma ngomong yes, 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 yes. Oh, tanda tangan, jepret, kasih visanya. Dapat dia bilang. Dia nggak ngerti itu orang ngomong apa. Cuma dia ngomong yes, yes, yes. Hanya yes, yes aja pokoknya. Dapat tuh visanya saudaraku. Sekali lagi saudaraku. Menolong di saat kita lemah, ketika kita tidak mampu dan berdaya. Membangun iman kita. Memang bahasa roh bukan membangun jemaat, bukan membangun orang lain. Tapi itu membangun imanmu. Ketika engkau mengalami baptisan Roh Kudus, engkau akan berkata, aku miliknya Tuhan. Enggak ada lagi orang biar ngomong apapun, engkau akan tetap percaya bahwa Yesus hidup dalammu. Pengalaman baptisan Roh Kudus itu saudaraku sulit saya ceritakan. Seperti kita lagi makan durian. Pernah makan durian? Pernah? Kayak apa rasanya? Bisa ceritakan? Bau pak. Kayak Bukan pak. Rasanya kayak apa? Manis-manis tapi juga ada asam-asamnya pak, ada alkoholnya. Kayak apa? Ya sulit untuk dijelaskan. Ya lu makan aja lah biar tahu gitu kan. Ya sama. Untuk menjelaskan itu seperti apa? Sulit untuk dijelaskan. Tapi kalau kita mengalami saudaraku, itu membangun imanmu. Sampai kapanpun engkau yakin Tuhan menyertai hidupmu. Pengalaman yang hebat bersama dengan Tuhan. Itu menjadi bahasa rahasia kita dengan Tuhan. Ketika kita tidak lagi mampu untuk berkata-kata, iblis seringkali curi kata-kata kita, doa kita. Tapi kalau kita berbahasa roh, iblis gak bisa dengar, iblis gak bisa tahu curahan hati kita kepada Tuhan. Dan untuk memuji Tuhan dan memelihara kepenuhan roh. Kalau kita menyembah Tuhan dalam bahasa roh, itu akan terus memelihara roh kita di dalam Tuhan. Kegerakan Pentakosta ini harus terjadi dalam hidup saudara dan saya. Biar kita hidup senantiasa berkemenangan dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yuk kita datang sama Tuhan. Naikkan pujian. Bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Yuk miliki kerinduan untuk terima baptisan Roh Kudus. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah. Yuk kita bagi berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Rohku. Pulihkanku, pulihkanku. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Bagaikan tanah kering, bagaikan
bagaikan tanah kering yang merindukan air. Oh, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh, pulihkanku, mengalirlah oh Roh Kudus, mengalirlah oh Roh di hidupku, pulihkanku, di hidupku, mengalirlah Roh-Mu Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, mengalirlah di tempat ini, sekarang ini. Hati kami rindu Tuhan, terima lawatan-Mu, terima anugerah-Mu, terima kasih karunia-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya, sama setiap kami, urapi kami sekarang ini. Haleluya, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Terpujilah Engkau, terima kasih. Engkau Tuhan yang baik, memberikan pemberian yang terbaik. Kau berikan Roh Kudus-Mu buat setiap kami Tuhan. Penuhi kami sekarang, penuhi kami. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus penuhi kami sekarang dalam kuasa-Mu. Haleluya. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, haleluya. Terima kasih
Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, duhi hamba-Mu, duhi hamba-Mu, duhi hamba-Mu, duhi hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa Roh Kudus-Mu yang memenuhi hidup kami. Roh-Mu yang bekerja, yang selalu nyata untuk kami boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Karena kami tahu Tuhan, api Pentakosta itu harus tetap bernyala dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah roh kami bernyala-nyala di dalam Tuhan, dalam kuasa kemuliaan-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang nyata di tengah-tengah kami, yang saat ini telah diajarkan bagi kami semua, supaya kami boleh mendengar, kami boleh mengerti, dan kami boleh melakukan akan kehendak daripada Bapa itu. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan urapan yang daripada-Mu terus. Sebentar kami akan bawa persembahan yang terbaik dalam rumah-Mu. Sucikan setiap persembahan yang kami bawa, baik lewat uang secara cash maupun lewat kris atau transfer yang akan kami bawa dalam rumah Tuhan. Kami akan percaya berkat Tuhan selalu nyata atas hidup kami. Dengan sukacita kami bawa persembahan yang terbaik di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan bawa persembahan. Boleh langsung ke sebelah kanan saya atau sebelah kiri, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Come on. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Mari sekali lagi sama-sama, nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus
persembahan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita saksikan warta jemaat. Shalom Jemaat GBI Katarizo. Warta Jemaat tanggal 17 Mei 2026. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo atau melalui QR Code yang sudah disediakan. Ibadah terobosan doa dan puasa setiap hari Rabu pukul 19.30 malam di gereja. Info ibadah Komsel. Komsel Ebenezer diadakan pada hari Kamis tanggal 21 Mei pukul 19.30 malam di rumah Bapak David Kaban. Komsel Gracia diadakan pada hari Jumat tanggal 22 Mei pukul 19.30 malam, tempat akan diinfokan via WA. Komsel Agape diadakan pada hari Jumat tanggal 29 Mei pukul 19.30 malam, tempat akan diinfokan via WA. Ibadah doa pagi via Zoom setiap hari Sabtu pukul 5.30 pagi. Ibadah WBI diadakan pada hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga, pukul 15.30 di gereja. Ibadah kompak diadakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei, pukul 19 malam di gereja. Anak-anak muda mari bergabung dalam ibadah Katarizo Aro Generation. Ibadah KAG setiap hari Sabtu, pukul 18 malam di gereja. Kegiatan tanggal 23 Mei, hangout nonton bareng KAG. Waktu akan diinfokan via WA. Ibadah KM2. Bagi kaum dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah KM2. Diadakan 1 bulan sekali, pukul 17 sore. Tempat akan diinfokan via WA. Ibadah Katarizo Kids. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu, pukul 9.30 pagi di gereja. Ibadah Raya Minggu GBI Katarizo diadakan 3 kali, ibadah raya 1 pada pukul 7 pagi, ibadah raya 2 pada pukul 9.30 pagi, dan ibadah raya 3 pada pukul 16 sore. Mari bergabung dalam ibadah raya tanggal 24 Mei. Ibadah raya 1 dan 2 dilayani oleh Pendeta Elika Sindruru STH, MM. Ibadah raya 3 dilayani oleh Evangelis Heriswinata MTH. Selamat ulang tahun kepada jemaat GBI Katarizo yang bertambah usia pada minggu ini. Saudara Richard Kentaro, panjang umur, sehat badannya, dan bertumbuh dalam kasih Kristus. Pemuridan Kingdom Value diinformasikan pertemuan selanjutnya Selasa, tanggal 19 Mei. Bagi jemaat yang terpanggil melayani sebagai singer, usher, pemusik, dan tim besuk, dapat mendaftar ke sekretariat. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kontak-kontak yang ada. Terima kasih untuk semua pelayan yang telah melayani. Demikian warta minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Brother Richard Kentaro. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Mana Richardnya? Ada? Gak hadir ya? Oke. Saudaraku, ada beberapa hal yang mau ditambahkan saudaraku. Pengumuman dari bendahara, mohon. Jadi ini ceritanya ada 2 kali nih. Bulan lalu ada yang memberikan persembahan persepuluhan, di amplopnya ditulis 600.000 rupiah di amplopnya. Begitu dibuka sama orang-orang bendahara, isinya cuma 150.000. Udah nih, ribut-ribut, udahlah, mungkin salah nulis atau salah ngisi. Bulan depannya kejadian lagi saudaraku, ditulis 600.000, isinya cuma 350.000. Akhirnya mereka bendahara kasih tahu ke saya, tolong dong kasih tahu supaya nanti jangan jadi salah administrasi ataupun jadi nggak enak. Nanti dikomplain, saya ngasih 600.000 loh, orang isinya nggak sampai 600 tapi tulisan 600 begitu. Gini loh saudara, kita ini perjanjian baru. Hidup kita ini punya Tuhan, ya. Seluruh apa yang kita punya, termasuk uang kita, punya Tuhan. Ya, artinya bahwa kita tidak mutlak persepuluhan itu 110%. Colgate, tahu Colgate, pasta gigi? Dia hidup
90% dari keuntungan perusahaan Colgate itu dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Keuntungan perusahaan hanya diambil 10% untuk operasional perusahaan. Hanya 10% ya, 90% dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Hidup kita ini semuanya punya Tuhan. Jadi saya juga kan nggak pernah nyuruh saudara mutlak harus 10% atau harus 20%. Kan enggak kan, saya nggak pernah nanya kan gaji kamu berapa. Kan enggak kan. Jadi nggak perlulah bohong-bohongan sama Tuhan. Sekali lagi, engkau mempersembahkan karena engkau mengasihi Tuhan. Dasarnya harus karena kasih. Ya, orang yang mencintai pasti akan memberi. Akan ada tindakan kasihnya. Jadi nggak perlulah bohong-bohongan ya. Itu yang pertama saudaraku. Kemudian yang kedua, bendahara juga menginformasikan, mohon kalau memberikan persepuluhan jangan lewat QR, jangan lewat kris. Kenapa? Karena tidak bisa didetek dari siapakah itu. Nanti khawatirnya ada yang komplain, kok saya ngasih persepuluhan, kok tidak ada uang saya? Karena lewatnya QR. QR itu saya sudah cek saudaraku lewat ya aplikasi banking BCA ya, klik BCA itu benar-benar nggak bisa kebaca saudaraku. Ya nggak bisa kebaca, dari siapanya itu nggak bisa kebaca. Kalau persembahan ya memang nggak apa-apa lewat kris gitu kan, memang tidak perlu diketahui dari siapa. Tapi kalau persepuluhan kan takut-takut nanti ada yang nanya, ini dari apa kok punya saya kok nggak ada di laporan keuangan. Kita nggak bisa lacak, akhirnya nanti takutnya ada salah persepsi. Karena terus terang jadi bagian keuangan juga ya terus terang agak kadang-kadang suka ngomongin orang gitu. Padahal saya percaya saudaraku bagian keuangan kita ini adalah orang-orang jujur. Ya, semenjak gereja ini dipegang saya, bendaharanya Ibu Wati bersama dengan teman-teman, puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Kita bisa lihat gereja kita saat ini asetnya nggak main-main loh saudara. Ini miliaran rupiah loh. Duit dari mana? Ya dari jemaat. Jadi jangan pernah berpikir, oh kalau saya kasih persepuluhan, oh berarti pendetanya kaya raya gitu. Jujur ya ada lah buat pendetanya, orang pendetanya full timer, mau hidup dari mana gitu kan. Ya ada bagian buat saya, tapi bagian kecil saudaraku, benar-benar bagian kecil. Ya saya pun mengambilnya tuh di bawah ukuran tata gereja. Tata gereja memberikan sekian banyak buat gembala, tapi saya mengambilnya di bawah itu. Karena teman-teman bilang, udahlah Pak gereja lagi mau banyak pembangunan dan sebagainya. Saya ngikutin maunya teman-teman di keuangan gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir lah saudara. Apa yang saudara beri buat gereja, semuanya dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, seperti tadi saya bilang saudaraku, ini nggak main-main saudaraku. Kita pasang lift 350 juta. Ini nih segede gini 300 lebih nih saudara, juta. Jadi bukan duit kecil saudaraku ya. Semuanya ini sound system, ini semua apa yang ada di lantai atas ini saudaraku, semua barang baru. Termasuk kursi yang saudara dudukin itu barang baru. Semua barang lama ada di bawah, nggak ada yang dibawa naik ke atas. Semuanya ditaruh di bawah karena ibadah di bawah juga tetap berjalan kan begitu ya. Sekali lagi kita dukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan persepuluhan kita, berilah dari hati kita yang mengasihi Tuhan, bukan oleh karena takut sama pendeta atau karena kewajiban dan sebagainya. No, ya. Anda tidak kasih persembahan persepuluhan, saya juga nggak pernah nanyain. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda pasti memberi. Amin. Oke, yuk kita akhiri ibadah kita bagi berdiri bersama-sama, kita tundukkan kepala. Bapak terima kasih buat kesempatan di pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan memberkati seperti janji firman-Mu. Diberkatilah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Mengalir berkat-Mu buat setiap para pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian pelayanan pekerjaan Tuhan pada hari ini tidak terkecuali. Tuhan memberkati. Bahkan kami percaya Tuhan Engkau memberkati buat gereja-Mu GBI Katarizo. Seperti apa yang Tuhan taruh dalam visi gereja ini. Supaya kami menjadi umat yang kudus milik kepunyaan Tuhan sendiri.
Hidup kami semakin hari semakin dewasa, mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati proses pembangunan gereja yang saat ini sedang terus berlangsung. Untuk pembangunan pantry, untuk pemasangan lift, Tuhan berkati semuanya. Supaya semuanya dapat menunjang kegiatan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati pekerjaanmu Tuhan di tempat ini, namamu semakin dipermuliakan. Ada banyak jiwa yang dimenangkan buat Tuhan. Bilangan kami akan terus Tuhan tambah-tambahkan, sehingga kami percaya tempat ini akan menjadi satu wadah yang besar untuk menjangkau banyak jiwa di kota Tangerang ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Saudara Richard Kentaro yang Tuhan tambahkan usia dalam minggu ini. Kami percaya Tuhan melimpahkan berkat anugerah-Mu dalam hidup mereka. Tuhan memberkati segala cita-cita masa depan mereka. Tuhan pelihara hidup mereka dengan kesehatan. Bahkan Tuhan kami berdoa, tambah usia boleh tambah cinta Tuhan. Tambah hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa, mari Tuhan Kau memberkati bangsa kami Indonesia. Kami mohonkan berkat buat Indonesia di tengah-tengah keadaan ekonomi global dunia yang kacau Tuhan. Harga dolar terhadap rupiah yang semakin tertekan rupiah. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, pertolongan-Mu buat bangsa ini. Tuhan kendalikan keadaan bangsa ini. Biar pemangku kepentingan, pemerintahan, khususnya pengambil kebijakan-kebijakan ekonomi, mereka punya kemampuan untuk tetap menjaga stabilitas nasional. Tuhan berkati Indonesia, Tuhan berkati pemerintahan kami. Hati yang takut akan Tuhan membawa sejahtera bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memberkati Indonesia Tuhan. Biar Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati juga buat setiap kehidupan umat-Mu. Di tengah-tengah masa-masa sukar ini Tuhan, kami percaya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap menyertai hari-hari kami. Apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, apapun yang kami kerjakan untuk menghasilkan yang kami kerjakan dalam kebenaran firman-Mu, maka tangan Allah ada di atasnya, memberkati setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan. Tuhan buat jadi berhasil dan jadi beruntung. Di dalam nama Yesus, jemaat-Mu di GBK Tarizo tidak ada yang hidup kesusahan soal keuangan. Semua diberkati. Usaha pekerjaan kami dilimpahi berkat Allah. Di dalam nama Yesus, Tuhan melimpahkan kami dengan segala kemurahan dan kebajikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya damai sejahtera-Mu melingkupi setiap keluarga, keluarga umat-Mu. Kami percaya Tuhan melingkupi kehidupan keluarga-keluarga muda yang menantikan akan kelahiran bayi-bayi mereka. Kandungan mereka diberkati oleh Tuhan. Buah kandungan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya kasih karunia Allah berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau pulang. Penyertaan-Mu menyertai kami. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.